Kristina, kamu kenapa kok bengong gitu? Aku udah 3 hari susah BAB, Tira. Gimana ya? 3 hari ya? Kayak mana kalau kita makan nanas aja? Soalnya aku baru-baru ini beli nanas. Kenapa kita harus makan nanas? Soalnya nanas itu bagus untuk pencernaan, Kristina. Oh yaudah, yuk makan nanas. Yuk. Ini dia nanasnya, Kristina. Wow. Yuk kita kupas. Yuk. Oh iya, aku baru ingat ya, Tira. Kalau di dalam nanas ini mengandung banyak air dan kaya akan serat, jadi bisa membantu mempercepat proses pencernaan di dalam usus. Oh iya, kamu benar banget, Kristina. Jadi buah nanas ini sangat cocok kan untuk kondisi tubuh kamu yang lagi suka BAB. Betul banget. Buah nanas baik untuk pencernaan karena mengandung beberapa kandungan penting. Seperti yang pertama, bromelain. Bromelain memiliki enzim yang membantu memecah protein dalam makanan sehingga mempermudah proses pencernaan dan mengurangi kembung. Selain itu, buah nanas juga memiliki serat makanan. Serat makanan ini membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Tunggu Kristina, jangan dibuang dulu kulit nanasnya. Kenapa, Tira? Nah, jadi kita bisa mengubah kulit nanas ini menjadi minuman probiotik loh. Minuman probiotik itu apa? Minuman probiotik itu adalah minuman hasil fermentasi dari bakteri dan ragi yang aktif. Minuman probiotik itu sendiri bermanfaat untuk melancarkan pencernaan di usus kita. Selain untuk melancarkan pencernaan, minuman probiotik itu juga bisa melakukan penyerapan nutrisi secara cepat loh, Kristina. Oh gitu. Terus kenapa harus kulit nanas? Nah, kulit nanas itu memiliki senyawa yang berupa biomelain, flavonoid, tanin, dan juga alkaloid yang bisa mendukung antimikroba dalam menghambat bakteri jahat dalam usus kita. Jadi bakteri jahat nggak menghambat pencernaan di tubuh kita. Namun bakteri baik dapat bekerja dengan baik dalam melancarkan pencernaan kita. Selain memiliki senyawa antimikroba itu, di dalam kulit nanas ini juga terdapat senyawa polisakarida yang mendukung fermentasi kulit nanas itu. Oh gitu. Kira-kira buatnya gimana ya, Tira? Buatnya lumayan mudah sih, untuk bahan-bahan pendukungnya juga mudah ditemuin. Apa aja itu? Untuk bahan-bahannya kita butuh bunga lawang, jahe, kayu manis, dan juga cengkeh. Kita buat sama-sama yuk. Ayo! Nah, sekarang kita cuci dulu ya kulit nanasnya supaya menghilangkan kotoran yang ada. Ayo. Udah cukup ada. Oh jadi ini bahan-bahannya, Tira? Iya, Kristina. Ada bunga lawang, ada kayu manis, ada gula aren, ada jahe, dan ada cengkeh. Gimana cara buatnya? Nah, tadi kan kita sudah cuci tuh nanasnya. Sekarang kita masukkan nanasnya, Kristina. Tapi usahakan kita higienis ya, jadi kita pakai sendok aja masukinnya. Oke. Pada saat membuat minuman fermentasi, usahakan untuk tidak menyentuh bahan-bahannya menggunakan tangan secara langsung. Karena kita tidak tahu di tangan kita ada bakteri apa saja. Jadi, kita menggunakan media lain supaya bakteri yang ada di dalam tangan kita tidak mengganggu proses fermentasi. Sudah dimasukin nih, Tira. Sekarang ngapain ya? Sekarang kita masukkan air matang. Untuk membuat minuman fermentasi, kita itu harus menggunakan air yang sudah dididihkan lalu didinginkan kembali, Kristina. Kita tidak boleh menggunakan air keran biasa karena di dalam air keran itu kan belum mendidihkan. Masih ada bakteri-bakteri yang hidup di dalamnya. Jika kita menggunakan air mendidih, bakteri-bakteri yang di dalamnya sudah dimatikan oleh panasnya air yang dididihkan. Oh, masukin ya? Iya. Untuk volume airnya, usahakan untuk tidak memenuhi wadah, karena proses fermentasi menghasilkan gas. Selama fermentasi, mikroorganisme seperti ragi dan bakteri akan mengubah gula dalam bahan menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jika wadah terlalu penuh, gas yang terbentuk tidak memiliki ruang untuk berkembang, sehingga dapat menyebabkan wadah memuai bahkan meledak.
Nah, setelah itu kita akan masukkan jahe ya, Christina. Jahenya ini perlu kita iris-iris. Kenapa diiris? Nah, jadi jahe ini bermanfaat untuk memberikan sensasi hangat pada minuman probiotik dan memberikan aroma yang khas. Jadi kita perlu iris-iris supaya zat-zatnya menyebar secara merata. Jahe berkontribusi besar dalam kesehatan pencernaan karena jahe mengandung gingerol dan sogaol yang dapat merangsang produksi enzim pencernaan, membantu melancarkan sistem pencernaan, serta mengurangi kembung dan gas. Selain itu, jahe juga memiliki sifat antibakterial yang dapat mencegah perkembangan bakteri jahat dalam pencernaan. Nah, sekarang kita kan sudah masukin jahe nih, Christina. Sekarang kita masukkan kayu manis. Kayu manis ini bermanfaat untuk menjaga kualitas minuman ini, Christina. Oh, kita masukin ya. Kayu manis dapat merangsang produksi air liur dan asam lambung untuk memperlancar pencernaan. Selain itu, kandungan senyawa aktif dalam kayu manis memiliki sifat antibakteri seperti eugenol dan saffrol. Nah, sekarang kita masukin cengkeh ya, Christina. Kalau cengkeh itu manfaatnya hampir sama kayak kayu manis. Hanya saja cengkeh itu berguna untuk mencegah pembusukan. Dan untuk minuman ini kita gunakan cengkeh jangan berlebihan ya. Kita gunakan 1 bungkus atau 2 bungkus saja. Oke, Cetira. Cengkeh bermanfaat untuk menjaga keamanan dan memperpanjang masa simpan. Kandungan eugenol dalam cengkeh memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus yang kuat. Dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme jahat seperti E. coli yang bisa merusak probiotik, sehingga memperlambat pembusukan dan memperpanjang daya simpan. Nah, selanjutnya kita masukkan bunga lawang ya, Christina. Bunga lawang ini bermanfaat untuk mencegah bakteri jahat berkembang biak. Jadi dia bisa menghambat gitu. Oke, ayo kita masukin. Nah, Christina, untuk gula arennya kita haluskan ya. Kenapa nggak kita masukin gula-gula kayak ini? Karena kalau masukin gula-gula kayak ini, takutnya manfaat dari gula arennya tidak tersebar secara merata. Jadi perlu kita halusin deh supaya merata. Oke, Cetira. Gula alami dalam gula aren menjadi energi bagi ragi dan mikroorganisme bayi yang bertanggung jawab untuk fermentasi, sehingga proses berjalan optimal dan menghasilkan kadar alkohol serta karbonasi yang seimbang. Selain itu, gula aren juga bermanfaat Kita untuk tutup memberikan menggunakan rasa kain manis bersih. yang alami. Ditutup. Halo teman-teman, jadi ini adalah hari ketiga masa fermentasi minuman probiotik dari kulit nanas kami. Nah, agar kita tahu minuman probiotiknya berhasil apa enggak, kita bisa lihat dari segi warnanya. Nah, minuman probiotik dari kulit nanas ini akan berhasil ketika memiliki warna kemerahan atau coklat kemerahan jika kita menggunakan gula merah. Sedangkan jika kita menggunakan gula putih, warnanya itu akan terang, guys. Jadi kayak lebih ke warna buah nanasnya kali. Nah, kalau untuk dari segi fermentasinya, kita bisa melihat adanya busa-busa putih, dari hasil fermentasinya. Dan adanya uap-uap di wadahnya, itu adalah karbon dioksida yang menguap. Makanya kemarin kita tidak membuat full supaya ada ruang untuk bakteri-bakteri tersebut menghasilkan karbon dioksida. Oke guys, jadi untuk segi aroma, ini aroma Fermentasi asam, dia tuh ada aroma sodanya gitu ya guys. Ada aroma soda dari hasilnya.
dan dia memiliki buih-buih putih. Oke guys, sekarang untuk membuang ampasnya kita saring dulu ya guys, supaya sudah bisa diminum. Oke guys, untuk saringannya seperti ini ya. Kami mau nyaring di tempat ini. Oke. Kami mau review minuman teh paja yang sudah kami buat. Untuk segi aromanya dulu ya guys. Ini ada aroma alkoholnya, aroma asam hasil dari fermentasinya ya. Tapi masih mendominasi itu aroma nanasnya. Kalau saran kami untuk berikutnya, jahenya pakai banyak aja supaya aroma jahenya juga mendominasi. Kita cicip rasanya ya Titra. Lebih terasa rasa asam karena kami kemarin cuman pakai gulanya itu cuma setengah kayak gini aja sama gula. Maaf guys, gulanya ternyata sudah habis, jadi kami itu cuma pakai kayak segini ya, lebih kecil lagi gula arennya. Kalau saran kami agak tambah setengah lagi supaya terasa manisnya. Oke guys, jadi setelah kami minum tadi, rasanya itu di leher kayak agak ada hangat. Mungkin karena ada kandungan alkohol, bukan mungkin, karena ada kandungan alkoholnya ya guys. Dan rasa jahe mungkin. Bukan mungkin, memang ada. Karena ada alkohol dan jahenya, jadi terasa hangat di leher, di tenggorokan. Begitu guys, jadi beginilah kira-kira penampakannya. Dan ini bisa disajikan pakai es batu segar. Tapi ini lebih ke asam ya guys, lebih ke asam ya kan? Oke guys, jadi sekian dari video praktek kimia hijau oleh Tiatira Bagidina dan Christina Puspa. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah penempatan kami dalam membuat video. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.